Kemudian yang ketiga, yaitu al-iftar ala tamri, ya, berbuka dengan kurma. Nah, berbuka dengan kurma, ya, merupakan bagian daripada sunnah-sunnah di dalam melaksanakan ibadah puasa. Ya, berbuka dengan kurma. Maka ya alhamdulillah, kalau mungkin dulu orang Aceh dulu makan kurma itu kapan? Menyena gepua kurma waktu musim haji ke Kebah. Setiap bulan puasa. Yang baru temui baca kurma. Kalau tidak ada kurma. Tapi sekarang alhamdulillah, ya, banyak teman-teman kita yang kita kenal, ya, itu sudah jualan kurma. Mereka sudah menyediakan, ya, fasilitas untuk orang-orang yang membutuhkan kurma. Ada yang jual beli online, ada yang free ongkir, ada yang siap kirim dan sebagainya dengan berbagai jenis kurma. Maka di sini tidak ditentukan, ya, jenis kurma apa yang sunnah kita berbuka puasa, apakah itu sukari ataupun itu ajwa ataupun itu siwa ataupun kurma tunis dan kurma-kurma yang lain. Yang pastinya adalah berbuka dengan kurma. Dan ingat, ya, ketika kita makan kurma, disunnahkan makan kurma itu dengan jumlah yang ganjil. Rasulullah SAW makan kurma dengan jumlah yang ganjil. Ya, lebih baik tiga biji kurma. Ya, kalau lebih dari 3, maka harus, ya, dijaga, ganjil ini harus dijaga. 5, ya, 7, ya, 9. Nah, jangan banyak kali, nanti sekilo, ya, 25 butir. Ya, yang kata ada. Kenapa ya ahli pejobu kata menggomboh kurma. Nah, maka di sini kenapa ada satu penelitian, ya, walaupun ini perlu pembuktian yang lebih lanjut, ya, bahwasanya kurma itu akan menjadi glukosa yang baik yang bisa diolah oleh pankreas kalau kita makan dalam jumlah yang ganjil. Kalau tidak ganjil, maka itu akan berubah menjadi gula dan itu akan menjadi, ya, penyakit yang ada di tubuh kita. Maka Rasulullah SAW membiasakan sesuatu yang sehat. Beliau senantiasa makan kurma dalam jumlah yang ganjil. Ya, maka ini adalah tata cara kita makan kurma. Nah, artinya apa? Sunnah berbuka dengan kurma yaitu takjilnya. Ya, begitu kita masuk waktu berbuka puasa, ambil segelas air putih atau air yang manis, teh manis atau apa. Jangan biasakan buka dengan kopi, karena kopi itu begitu kena lambung, dia ada kafein, ya, itu akan memperberat kerja lambung. Maka biasakan dengan air putih terlebih dahulu agar perut kita tidak disiram dengan sesuatu yang terkontaminasi selain daripada air yang natural atau air mineral. Maka berbuka dengan segelas air putih, kemudian dengan 3 butir kurma, lalu sholat. Ini yang sunnah, bukan dengan kondisi yang sebagaimana terjadi hari ini, ya. Bahkan banyak orang yang mengatakan, ya, hadis Nabi sumu tasihu, berpuasalah kamu sehingga kamu sehat. Tapi kenapa kok sakit sedangkan kamu berpuasa? Rupanya salah metode. Metode yang dia lakukan, sahurnya sebelum tidur, kemudian, ya, berbukanya dengan bukan 3 butir kurma, ya, cendol 1 gelas, es teler 1 gelas, teh 1 gelas, es campur 1 gelas. Nah, itu air aja, belum yang lain. Ya, tambah air putih 1 gelas, udah 5 gelas. Bayangkan 5 gelas kita masukkan ke dalam satu ceret atau satu tempat air. Bayangkan, itu dalam perut kita. Kemudian ditambah risol, ditambah bakwan, ditambah hal-hal yang berminyak-minyak dan sebagainya, ditambah mie calu, ditambah, karena orang yang belanja, orang yang ngebuburit itu sebelum berbuka datang melihat kita dalam keadaan berpuasa. Kita itu sedang membutuhkan, nafsu kita untuk makan itu sudah besar karena kita lapar. Maka apapun yang kita lihat itu akan terasa nikmat. Begitu kita makan, kita masukkan semuanya, gelap badadu. Lemas jadinya. Jadi apakah puasa itu menyehatkan? Tidak lagi menyehatkan. Karena kita sudah bertentangan dengan sunnah-sunnah di dalam berbuka puasa. Maka sunnah yang paling utama dalam berbuka puasa adalah, yaitu kita menyegerakan berbuka puasa, kemudian kita takhirkan sahur, kemudian kita berbuka dengan kurma. Maka sediakan kurma, itu sunnah.
Ya, setelah makan kurma, ya kalau ada yang dingin-dingin, misalnya agar-agar, ataupun apa yang dingin-dingin yang lain, yang dingin bukan dingin karena es, tapi memang sifatnya dingin begitu masuk ke lambung. Ya, maka makanlah sekedarnya saja, kemudian pergi untuk melaksanakan sholat maghrib tepat pada waktunya, atau sholat maghrib secara berjamaah bersama dengan keluarga, atau sholat maghrib ya di masjid secara berjamaah. Dan ini yang terjadi di berbagai negara. Contohnya ketika ya di Maroko, sempat berpuasa di sana beberapa hari. Ya, di Maroko itu orang-orang berbuka puasa itu tidak di rumah. Ya, saya kebetulan diundang oleh seorang teman untuk berbuka puasa di rumahnya. Begitu kami sekitar 5 menit lagi sebelum sholat maghrib, ya kami keluar. Ya, saya pikir di sini ada kurma, kemudian ada makanan-makanan yang lain, roti Arab, ya, shawarma dan sebagainya lah. Nah, ini enak ini, biasanya bukaan di masjid ini luar biasa. Begitu sampai di masjid, di situ ada satu iglo, ya, tempat air. Kemudian ada satu tempat tempayan, di situ diletakkan kurma, sudah dibagi tiga butir. Ternyata begitu azan berkumandang, semua orang itu sudah dituangkan air putih, diberikan masing-masing untuk minum air putih dan makan 3 biji kurma. Kemudian sholat maghrib secara berjamaah. Maka inilah yang disunnahkan sebenarnya. Ya, inilah yang disunnahkan. Jadi waktu maghrib kita tidak sia-sia. Waktu maghrib kita tidak terlewatkan. Ingat, waktu maghrib itu adalah waktu yang sempit, waktu yang tidak banyak. Maka kita mengkritisi beberapa orang yang ikut bukber atau buka bersama. Banyak di kafe-kafe yang kita lihat, alhamdulillah mungkin ini dalam keadaan virus corona, mungkin ada hikmahnya. Ya, dengan adanya physical distancing atau social distancing, ya jarak antara satu orang dengan yang lain, tidak berjumpa dan sebagainya. Ini sudah mudah-mudahan menjadi obat bagi kita, karena penyakitnya adalah banyak orang-orang yang berbuka puasa bersama dengan teman-temannya, bersama dengan komunitasnya, lalu mereka berbuka puasa, makan dan sebagainya, sehingga terlewatkan waktu daripada sholat maghrib. Bagaimana dia buka puasa bersama, dia melaksanakan ibadah puasa lalu tidak melaksanakan ibadah sholat? Itu ibarat itanyo tasukat ia ngeraga. Munya tasukat ia ngeraga, dengan raga kita sukat ia, ya, maka itu tidak akan pernah terkumpul air tersebut. Kenapa? Bocor puasa kita karena kita tidak melaksanakan ibadah sholat. Maka ini hati-hati bagi anak-anak muda, bagi semuanya yang melaksanakan ibadah puasa. Ya, ingat, berbuka puasa bersama, jangan pernah melewatkan ibadah sholat maghrib. Maka disunahkan, ya udah sekedar kita berbuka dulu, ta'jil, ya, karena dinamakan dengan ta'jil, untuk ta'jil kita berbuka. Karena ta'jil itu daripada bahasa Arab, ajjala yu'ajjilu, menyegerakan. Ya, maka menyegerakan berbuka dengan segelas air putih dan 3 butir kurma.